Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn, yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, mari akan gunakan dua deck. Deck pertama ini nanti mari akan pakai untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain, entahlah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa, terbolak-balik. So, tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Baik, langsung saja mari mulai situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain sampai akhir Juni 2020 ini adalah kemudian mari akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di Hermit. Ini kartu Hermit ya. Ini kartu Hermit. Hermitnya tegak itu. Nah, mari akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di Hermit. Baik, sekarang mari akan tarik energi seseorang yang sedang dealing dengan Capricorn ini. Baik. Nah, jadi Capricorn yang sedang dealing bersama kamu ini dealing juga dengan orang lain dari energi Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo sesama Capricorn di sini. Kemudian ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Baik. Jadi untuk momen bulan 6 ini ya, ini energi mereka terjeda. Energi mereka terjeda, terutama butuh kontemplasi di sini barangkali. Mungkin energi Capricornnya ya kepada pasangannya. Nah, jadi hubungan dia bersama seseorang ini hubungan yang cukup melelahkan sebenarnya. Ya, jadi ini tingkat depresinya ini sudah lumayan karena 9 wands di sini. Eight of wands, 9 ya. 9 of wands ya. 9 of wands. Nah, jadi depresi, tertekan, lelah gitu loh. Orang ini, seseorang yang dealing dengan Capricorn ini energinya itu sakarape dewi gitu loh. Suka-suka dia sembarang-sembarang dia. Ya, jadi itu yang membuat Capricorn ini merasa lelah gitu loh. Nah, jadi orang ini ya, seseorang yang dealing dengan Capricorn ini, dia posisinya tidak takut kehilangan Capricorn gitu, karena boleh jadi dia paham bahwa dengan Capricorn itu hanya urusan cinta segitiga gitu loh. Jadi apa yang mau diseriusin, ngapain mau diseriusin gitu ya. Nah, juga ketika pun ini adalah pembacaan Capricorn dengan pasangan sah dia, istrinya atau suaminya ya. Nah, jadi seseorang yang dealing dengan dia ini yang lebih, ya sudah, kamu juga sudah punya asmara di luar sana, ya udah sekalian bablas, sekalian hancur. Dan tidak tertutup kemungkinan dia mencari pelarian-pelarian di luar sana, entah itu punya asmara baru atau ini lebih cenderung kepada mungkin happy dia di luar sana, ikut arisan, dugem dan segala macam ya, namanya orang yang mencari pelarian gitu kan. Nah, intinya energi dari pasangannya ini stuck gitu loh. Dan ketika ini hanya urusan pacaran saja ya, pembacaan hanya urusan pacaran saja Capricorn bersama orang ini, lebih cenderung orang ini ya saya bilang ya tidak, jadi dia benar-benar ini iseng gitu loh. Capricorn berharap kepada orang yang cukup keliru di sini.
Ya, jadi orang ini boleh jadi hanya mau mengambil keuntungan saja gitu ya. Yang jelasnya dia tidak puas dengan Capricorn sendiri dalam hidup dia gitu loh. Mungkin dia ada tuntutan-tuntutan lain dia yang tidak bisa diberikan Capricorn sehingga dia mencari itu dari yang lain gitu ya. Atau memang dia hadir dalam hidup Capricorn ini hanya ingin memanfaatkan saja gitu. Memanfaatkan ini bukan hanya segi uang saja ya, tapi ya banyak hal lah gitu ya. Ada kepentingan dia dari Capricorn ini. Nah, ketika pun ada kepentingan dia dari Capricorn ini, mungkin Capricorn yang lebih kayak berusaha harus gitu ya. Karena saya rasa dia sudah memutuskan hati dia untuk orang ini gitu loh. Mungkin lebih cenderung kuat energi Capricorn ke orang ini daripada ke kamu, tapi nanti kita lihat ya. Yang jelasnya dia sudah mempatenkan hati dia, iya saya niatan serius sama kamu. Nah, ibaratnya gitu kalau Capricorn bisa ngomong kepada orang ini. Jadi hanya akan ada yang di sana ya jika kamu adalah, nanti kita lihat ya. Terlalu cepat kalau saya bilang sekarang. Nah, dan di sini kalau saya lihat energi dari Capricorn ini lebih memaksa ya, mencoba memaksakan gitu loh. Jadi karena dia aku serius sama kamu, jadi kamu juga harus serius sama aku. Loh, dia menuntut sesuatu dia menuntut sesuatu yang serius kepada orang yang tidak mau memberikan keseriusan itu, terutama tentang jika ini pacar dia gitu ya. Kamu yang melihat video ini adalah suaminya, istrinya gitu ya. Nah, dia connecting sama orang ini hanya sekadar pacar dia saja. Nah, dia main-main ke pacarnya ini, dan pacarnya ini ya nganggap ini permainan betulan gitu loh. Dia awalnya main-main ya, Capricorn awalnya main-main, nggak taunya dia seriusin gitu loh. Dia seriusin ya. Dan keseriusan Capricorn ini untuk bulan 6 ini lebih cenderung dipaksakan. Kalau dia tidak membangun satu argumen di antara mereka, dia cenderung ke diam gitu. Jadi diam ini bukan dalam artian dia tidak seriusin ya. Diam maksudnya supaya orang ini kangen, rindu sama dia gitu loh. Kan trik itu banyak ya, bukan hanya ngejar-ngejar kian kemari, tapi pura-pura diam gitu ya, pura-pura menjauh gitu kan. Sehingga bisa orang ini akhirnya sadar, kan ada niatan kita tuh, udahlah aku diamin aja lah biar kamu yang capek cari-cari aku, kan gitu ada ya. Nah, jadi energi Capricorn di sana, kalau dia nggak ngejar gila-gilaan, dia lebih cenderung diam. Tapi itu tadi, diamnya bukan untuk mengakhiri, tapi berharap orang ini ngejar dia gitu loh ya. Dia ingin orang ini serius sama dia. Nah, ketika pun pembacaan ini Capricorn dengan istrinya atau dengan suami dia ya, kartu ini pembacaan ini ya. Nah, dia saja tidak setia kepada pasangannya ini, tetapi dia menuntut orang ini harus hanya dengan dia saja gitu. Harusnya adil ya. Kamu bisa selingkuh berarti kamu juga harus siap jika pasangan kamu juga mencari kebahagiaan di luar sana. Tidak dengan selingkuh, tapi ya dia tidak merawat dan menjaga rumah gitu ya. Orang namanya tertekan gitu kan. Tapi memang itu bukan hal yang baik, tidak hal yang baik, tapi bisa dimaklumi gitu. Tapi saya tidak akan melakukan itu, dan saya harap kita semua tidak akan melakukan itu gitu ya. Ketika ada masalah, seharusnya masalah ini diselesaikan ya kan, bukannya mencari pelarian di luar sana gitu kan, sebaiknya ya. Tapi ya kita nggak bisa salah-salahin orang gitu kan. Untuk saat ini pas saya membaca energi mereka ini, kesadaran saya lumayan tinggi ya. Jadi saya nggak mau nyalahin siapapun. Oke, baik, sekarang saya akan tarik bagaimana energi Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Oke, baik, ada Queen of Wands di sana. Kemudian saya akan tarik energi dari Capricorn sendiri di Queen of Wands ini. Iya. Oke. Oke.
Kemudian saya akan tarik energi dari kamu yang sedang melihat video ini ya. Oke. Iya. Dan kartu terakhir untuk energi kamu adalah oke, baik. Nah, jadi kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Sun, Moon, Rising, Venus, apa nih, Sagittarius, Leo, Aries, ada energi Libra di sini kencang. Kemudian Pisces, Scorpio, Cancer. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Gitu ya. Oke, baik. Agak dingin ya energi kalian kemarin. Mungkin sempat ada ribut-ribut, sempat ada yang kayak kalian berdua menangkap bahwa, atau kalian berdua gimana bilangnya, gini, ada ribut-ribut gitu ya, terutama energi dari Capricorn ini ke kamu gitu ya, energi dia di sini berantakan gitu. Namun setelah ribut-ribut itu bukannya terjadi penyelesaian di sana, tetapi mungkin dia sedikit diam, sedikit kabur dari kamu. Kalau saya lihat kabur bahkan ya, karena dia mencoba fokus kepada orang ini kemarin ya, posisi kemarin kan dia lebih mengupayakan hubungan ini, posisi kemarin. Jadi sehingga kamu juga yang melihat video ini kayak ya udahlah, kamu juga tidak siap punya hubungan atau tidak siap melangkah dalam hubungan ini ya, itu posisinya kemarin. Nah, jadi hati kamu ini pintunya agak kamu tutup sedikit untuk dia gitu loh. Dan bahkan kamu apa ini, dia punya hubungan cinta segitiga, aku nggak mau yang model seperti ini, aku tidak menerima gitu ya kalau kamu ngomongnya. Nah, apalagi dia juga agak sedikit kacau energinya ke kamu ya. Dia tidak menunjukkan mungkin merawat dan menjaga hubungan kalian ini. Walaupun hubungan kalian sudah dibentuk dalam waktu lama, tidak tertutup kemungkinan kamu juga adalah suami atau istri ya. Jadi saya nggak ngerti yang mana suaminya, yang mana suaminya, yang mana hanya selingkuhannya, yang mana pacarnya. Saya nggak ngerti energi kalian ini general gitu. Nah, walaupun hubungan dia bersama kamu ini sudah cukup lama, tetapi dari dalam hati ini lebih cenderung kayak tidak mau bertanggung jawab di dalam hubungan. Bahkan kadang-kadang dia menempatkan diri dia di posisi untuk layak dicampakkan gitu lah ya, layak untuk ditinggalkan, kira-kira gitu. Namanya orang yang tidak fokus ke kita ya, ada beberapa hal yang mungkin dia akan lakukan menyakiti kita gitu loh. Yang jelasnya jika energi dia kemarin itu meninggalkan kamu, kali ini datang lagi. Karena ya gitu ya, dia udah kelelahan dengan orang ini, dia mau mencari kontemplasi, dia mencari pelarian gitu ya, energi dari Capricorn, datanglah dia ke kamu gitu loh. Datanglah dia ke kamu. Jadi ke kamu ini dia kayak serap energi aja. Dia hanya serap energi, atau dengan kamu ya, jika kamu adalah istrinya atau suaminya ya, dia harus balik ke rumah kan. Di rumah dia itu kan, di rumah dia itu sedang posisi untuk menarik energi atau untuk membuster energi dia bersama kamu. Jadi seolah-olah nanti kamu bisa saja menangkap signal bahwa dia mau kembali sama kamu. Tapi dari energi kartu ini tidak. Dia hanya menjadikan kamu untuk sementara saja, persinggahan sementara saja. Setidaknya ini energi sampai bulan Juni gitu ya. Kita nggak tahu tuh energinya bulan depan seperti apa. Kadang-kadang tuh orang yang dia menjadikan kita pelarian, tetapi bagaimana perlakuan kita ke dia dan kemudian naik kesadaran dia sehingga lebih memilih kita, tidak tertutup kemungkinan memang di sana. Tetapi walaupun saya bilang di sini dia kembali ke kamu, berharap banyak ke Capricorn ini sebaiknya jangan gitu ya. Nah, kalau energi kamu sendiri yang sedang melihat video, saya lihat gini ya, kamu posisinya kalau kamu serius, saya serius Capricorn gitu loh ya.
Kalau kamu bisa ngomong, kalau kamu minta maaf sama saya maafin. Atau mungkin gini, kalau kamu membuka, misalnya selama ini dia ngeblok kamu, tiba-tiba dia buka blok kamu tidak keberatan untuk memulai connecting lagi di antara kalian berdua gitu. Maaf tadi mungkin bahasa saya sedikit buru-buru ya. Intuisi di sini apa nih? Mendesak masuk gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana perlakuan kamu kepada Capricorn ini, begitu juga lah perlakuan kamu. Dia baik sama kamu, kamu baik sama dia. Dia bisa untuk nyelingkuhin kamu, kamu juga bisa nyelingkuhin dia. Gitu ya. Kamu tidak takut membuka diri kamu kepada asmara lain di luar sana. Nah, gitu. Kalau dia datang ke kamu, kamu welcome, kamu menerima, gitu lah, ya kan? Dia buka blok kamu, kamu mau untuk memulai, gitu. Tetapi memang tanpa pun saya sarankan ke kalian untuk jangan berharap. Saya rasa kamu ini sudah cukup enjoy dengan diri kamu sendiri ya. Beberapa di antara kalian yang melihat video ini sedang tebar pesona ke lawan jenis yang lain. Bisa gitu ya. Jadi dia memperlakukan kamu datang dan pergi, kamu juga bisa. Nah gitu. Saya rasa kamu ini tipe yang bukan pribadi yang mudah galauan ya. Saya lihat tidak. Mungkin kamu galau tapi cepat kamu untuk mengembalikan energi kamu. Wong ini nggak bisa galau-galau gitu ya. Kamu bisa di sana. Kamu ini tipe-tipe orang yang cukup enjoy dalam melihat hidup ya, kalau saya bilang. Enjoy dalam melihat hidup. Dan kamu ini mungkin tipe-tipe orang yang tidak takut dengan membuka diri kepada hal-hal lain di luar sana, gitu loh. Sehingga ketika dia ninggalin kamu, ya enggak masalah juga di kamu. Kamu bisa sibuk ke pekerjaan, kamu bisa sibuk dengan ya aktivitas lain lah yang tidak mengkuras energi pikiran kamu, yang tidak membuat gemuruh hati kamu. Kamu paham di sana bagaimana melakukannya, gitu ya. Kamu tipe-tipe orang yang strong juga sih menurut saya, gitu. Ya udah mau pergi saja sana, gitu. Paling-paling mungkin di awal-awal kamu yang agak kacau sedikit energinya ya. Namanya orang lagi berantem gitu ya, namanya orang yang lagi tidak mendapatkan kejelasan, biasa agak sedikit riuh kamu di dalam. Tapi kemudian ya sudahlah, kamu mudah menerima keadaan. Mau pergi ya pergi, gitu aja kamu kan. Kalau yang saya lihat ya energi kalian ya, dan mudah-mudahan jika kamu yang sedang melihat video ini masih galau, maka saran ini, apa yang saya bacakan barusan, kamu akan menjadi strong gitu ya. Kamu akan mewarnai hidup kamu sendiri tanpa dia. Kamu bisa di sini. Kamu punya kemampuan mencintai diri kamu sendiri di sini kalau saya lihat. Ya, maka lakukan itu. Toh dia akan juga kembali ke kamu kalau saya lihat ya. Maksudnya kembali, mungkin dia tidak datang ke depan pintu rumah kamu, tapi setidaknya dia sudah membuka connecting ya, melalui buka blog barangkali gitu ya, atau sudah menunjukkan signal-signal aku ada loh, gitu dia energi dari Capricorn-nya ke kamu. Oke, baik, kamu enjoy untuk bulan ini sementara dia kacau dengan hubungan dia yang di sana ya. Oke, itu aja. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.